Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak mis semua. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam kelindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, hari ini kita akan belajar tentang matematika wajib di pertemuan materi daring kedua. Adapun pembelajaran kita hari ini yaitu tentang kaidah pencacahan. Oke. Sebelumnya untuk yang pertama ini pengisian tempat yang tersedia ini sudah dijelaskan di materi daring yang pertama. Baik, hari ini Miss akan menjelaskan tentang yang kedua yaitu faktorisasi. Faktorisasi yaitu perkalian bilangan asli berturut-turut dan dari n sampai dengan 1 disebut n faktorial. Rumusnya n faktorial, ingat tanda seru di sini dibaca faktorial. N faktorial itu sama dengan n dikali n dikurang 1. Atau bisa dijabarkan dengan n faktorial sama dengan n dikali n kurang 1 dikali n kurang 2 sampai seterusnya. Sedangkan 0 faktorial itu sama dengan 1. Dan 1 faktorial itu sama dengan 1. Oke, masuk ke contoh. Nilai dari 7 faktorial adalah, berarti ingat kalau yang ditanya 7 faktorial, kalian mulainya dari 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sampai ke 1. Berarti 7 dikali 6 itu sama dengan 42 dikali 5 210 dikali 4 840 dikali 3 2520 dikali 2 5040. Berarti hasilnya 5040. Oke. Kemudian yang B, notasi faktorial dari 10 kali 9 kali 8 adalah, berarti ingat kalau misalnya yang ditanya notasi faktorial, kalian cukup nulis yang pertama, berarti 10 faktorial per 8 dikurang 1, berarti 7 faktorial. Inilah dia jawabannya. Kalau disuruh jabarkan, baru kalian jabarkan 10 faktorial berapa per 7 faktorial. Karena ditanya notasinya, jadi gini aja. Yang ketiga yaitu permutasi. Permutasi rumusnya P N K sama dengan N faktorial per N dikurang K faktorial. Contoh, berapa banyak cara yang dapat disusun dari 7 orang untuk memilih 3 pengurus kelas, yaitu ketua, sekretaris, dan bendahara. Berarti kalian pakai rumusnya. N-nya berapa? N-nya itu 7. Yang ditanya K-nya 3. Berarti sama dengan N faktorial. 7 faktorial per N 7 dikurang 3 faktorial sama dengan 7 faktorial per 4 faktorial sama dengan 7 kali 6 kali 5 kali 4. Sudah, kali 3 kali 2 kali 1 per 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ini tinggal kalian coret, berarti tinggallah dia 7 kali 4 42 kali 5 sama dengan 210. Inilah dia jawabannya. Kemudian kita lanjut yang A, permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Itu rumusnya P sama dengan N faktorial per P faktorial dikali Q faktorial. Contoh, beberapa susunan berbeda yang dapat disusun dari huruf pada kata Surabaya adalah, berarti lihat jawabnya, kata Surabaya ini berapa? Huruf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti permutasinya sama dengan 8. Ini kan 8 faktorial per P dikali Q dengan huruf sini yang sama. Huruf yang sama itu ada A. A-nya ada 3, 1, 2, 3. Berarti kalian tinggal letak aja. Karena huruf A-nya ada 3, berarti langsung aja 3 faktorial sama dengan
8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4. 3, 2, 1-nya nggak usah karena udah kita coret sama kayak tadi di sini ya. Berarti hasilnya ini sama dengan 6, 7, 20. Oke, nanti bisa kalian hitung lagi karena saya mau cepat aja. Baik, yang B, permutasi siklis. Permutasi siklis ini permutasi yang disusun melingkar. P sama dengan buka kurung N dikurang 1 faktorial. Berarti contoh, ada berapa macam urutan posisi orang duduk melingkar? 8 orang duduk melingkar, berarti jawabnya langsung aja. P sama dengan 8 dikurang 1 sama dengan 7 faktorial. Sama dengan 7 faktorial itu hasilnya ini tadi ya, 5040. Inilah dia jawabannya. Oke, sekarang kita lanjut. Ini agak banyak saya menjelasinnya ya, karena biar kalian banyak mendapatkan materinya. Baik, ini yang keempat yaitu kombinasi. Nah, kombinasi itu rumusnya ini. Kombinasi NK sama dengan N faktorial per N kurang K faktorial dikali K faktorial. Contoh, sebuah saku berisi 7 kelereng merah dan 8 kelereng hijau. Dari saku tersebut akan diambil 3 kelereng secara acak. Pertanyaannya ada 4. Ada berapa cara pengambilan jika kelereng yang diambil adalah ketiganya berwarna merah? Ini pertanyaan yang pertama. Kemudian 2 kelereng berwarna merah dan 1 kelereng berwarna merah dan ketiganya bebas warnanya. Berarti di sini dalam satu soal ada 4 jawaban. Oke, kita jawab yang pertama. Banyak cara pengambilan untuk semua kelereng berwarna merah. Berarti kelereng berwarna merahnya kan 7. Kita letak N-nya 7, K-nya kemungkinannya berarti 3. Ya, ketiganya berwarna merah. Oke, sama dengan baik. Kemudian di sini kita jawab. Berarti 7 faktorial per nih N dikurang K, berarti 7 dikurang 3 faktorial dan K faktorial 3 faktorial. Berarti ini sama dengan 7 faktorial per 7 kurang 3, 4 faktorial dan 3 faktorial. Berarti sama dengan 7 kali 6 kali 5 kali 4. Lihat sampai 4 aja karena di sini batasnya 4 faktorial ya. Per 4 faktorial dan 3 faktorial. Berarti sama dengan, langsung aja ini bisa kita coret. Berarti 7 kali 6 kali 5 per 3 kali 2 kali 1 sama dengan 7 kali 6 kali 5 itu dia sama dengan 210 dibagi 6. Berarti sama dengan 35. Inilah dia jawabannya. Oke, kemudian yang kedua, banyak cara pengambilan untuk 2 kelereng berwarna merah. Berarti ini dia 7, 2 kelereng berwarna merah, kombinasi 2 dikali 8, berarti kemungkinannya di sini kan ada 8 kelereng hijau, berarti 8 kombinasi 1, sisanya 1. Oke, sama dengan pakai rumus lagi yang ini. Oke, 7 faktorial per 7 dikurang 2 faktorial dikurang 2 faktorial dikali 8 faktorial per 8 dikurang 1 faktorial 1 faktorial. Berarti sama dengan 7 faktorial per 7 kurang 2 5 faktorial 2 faktorial dikali 8 faktorial per 8 kurang 1 7 faktorial dan 1 faktorial sama dengan, langsung aja
7 dikali 6. 5-nya nggak usah lagi, langsung 2 per 2 faktorial. 2 dikali 1 dikali 8 faktorial. Di sini ada 7 faktorial, berarti tinggal 8 dikali 8. Satunya nggak usah, ya kan? Sama dengan langsung 7 kali 6 dibagi 2, 42. 21 dikali 8. Oke, 7 kali 6 42 dibagi 2, 21 dikali 8, berarti 168. Oke, kemudian yang ketiga, banyak cara pengambilan untuk satu kelereng berwarna merah. Cara pengerjaannya sama, berarti 7 kombinasi 1 dikali 8 kombinasi 2. Karena kemungkinannya kalau di sini yang diambil satu warna merah, berarti di sini kemungkinannya 2 warna hijau. Oke, cara pengerjaannya sama. 7 faktorial per 7 dikurang 1 faktorial 1 faktorial dikali 8 faktorial per 8 dikurang 2 faktorial kali 2 faktorial sama dengan 7 faktorial per 7 kurang 1, 6 faktorial 1 faktorial dikali 8 faktorial per 8 kurang 2, 6 faktorial dan 2 faktorial sama dengan 7 faktorial. Berarti di sini bisa karena 1 ya, berarti 7 dikali 8 faktorial dikali 7 per 2 kali 1, berarti 2 aja tulis, sama dengan 7 bagi 1 7, 8 kali 7 56 kali 7, berarti hasilnya 196. Inilah dia jawabannya. Oke, kemudian lanjut yang keempat. Banyak cara pengambilan untuk ketiganya berwarna bebas. Berarti kalau untuk ketiganya berwarna bebas, kita pakai kalian jumlahkan 7 tambah 8 15 untuk ketiganya berwarna bebas. Berarti 3 sama dengan 15 faktorial per 15 dikurang 3 faktorial kali 3 faktorial sama dengan 15 faktorial per 15 kurang 3, 12 faktorial dikali 3 faktorial sama dengan 15 kali 14 kali 13 per 12 nya coret, berarti tinggal 3 kali 2 kali 1. 15 dikali 14 210 dikali 13 sama dengan 2730 per 6 sama dengan 455. Oke, nanti jawabannya bisa kalian cari di kalkulator, mana tahu saya ada yang salah. Kita lanjut ke ini berikutnya, peluang suatu kejadian. Di sini percobaan atau percobaan acak adalah keadaan yang dapat diulang dengan kejadian yang sama. Sedangkan ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin dan dari suatu percobaan atau titik sampel, yaitu setiap anggota ruang sampel. Dari kejadian A dan B pada ruang sampel S dapat dibentuk A gabung B, A iris B, dan A komplement. Oke. Di sini saya kasih contoh. Pada percobaan lempar dadu, A adalah kejadian muncul angka ganjil dan B adalah kejadian muncul angka dadu prima. Nyatakan kejadian dengan A, B, A komplement, A gabung B, dan A iris B. Berarti yang pertama kita jawab S-nya itu sampelnya semua. Angka dadu itu kemungkinannya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Berarti yang ditanya A. Untuk A adalah kejadian muncul angka ganjil. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 angka ganjilnya berapa?
berarti 1, 3, dan 5. B adalah kejadian muncul angka dadu prima. Angka dadu prima yaitu mulai dari angka bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan bulat lebih dari 1, berarti yang dapat dibagi bilangan itu sendiri. Berarti kita mulai dari 2, 3, dan 5. Oke, kemudian A komplement. A komplement itu sama dengan 2, 4, dan 6. Kemudian A gabung B. A gabung B itu A dan B ini digabung, berarti hasilnya semua ya, 1, 2, 3, dan 5. A iris B itu berarti yang sama, berarti hanya 3 dan 5. Oke, ini dia. Kemudian kita masuk ke peluang. Peluang yaitu PA sama dengan NA per NS. Keterangannya, NA yaitu banyak anggota dalam kejadian A, kalau NS banyak angka ruang sampel. Contoh, tentukanlah peluang kejadian A yaitu muncul mata dadu yang berjumlah paling sedikit 10 pada percobaan pelemparan 2 buah mata dadu. Ingat ya, di sini soalnya paling sedikit 10, berarti kita nggak usah panjang-panjang, langsung aja jawabnya. NS sama dengan 6 kali 6. Ini dadu pertama, ini dadu kedua, berarti kemungkinan yang muncul 36. Karena yang ditanya di sini soal paling sedikit 10, langsung aja. Berarti 4,6, 10 ya kan? 6,4, 10, 5,5, 10, 6,5, 5,6, kemudian 6,6. Paling sedikit ya. Jadi kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga NA-nya itu sama dengan 6. Jadi kita pakai rumus PA sama dengan NA per NS. Berarti 6 per 36 sama dengan 1 per 6. Inilah dia jawabannya. Dan yang terakhir, frekuensi harapan suatu kejadian. FH sama dengan PA kali N. PA itu peluang kejadian A. Contoh, dari percobaan pelemparan sebuah dadu sebanyak 200 kali, berapakah frekuensi harapan kejadian munculnya mata dadu genap? Mata dadu genap. Oke, berarti kita jawab pada percobaan dari percobaan pelemparan sebuah dadu, berarti S-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. NS-nya sama dengan 6 karena sebuah dadu. Udah. Yang ditanya berapakah frekuensi harapan kejadian munculnya mata dadu genap. Berarti kalau mata dadu genap kemungkinan yang muncul 2, 4, dan 6. Maka NA-nya sama dengan 3. Jadi rumusnya ini ya rumusnya PA NA. Rumus PA itu NA per NS, berarti 3 per 6 sama dengan 1 per 2. Kemudian yang ditanya berapakah frekuensi harapan kejadian munculnya mata dadu, berarti kita pakai rumusnya FH sama dengan PA. PA nya setengah dikali NN nya sebanyak 200 kali, berarti frekuensi harapan munculnya yaitu 100. Oke, sampai di sini aja materi kita hari ini. Maaf terlalu banyak materinya, tapi biar supaya kalian paham. Oke, ini silahkan kalian catat dan kalian pahami. Apabila kalian kurang paham, silahkan kalian ulang
videonya. Kemudian silahkan kalian kerjakan tugas soal ini dan dikumpul, ingat ya, dicatat dan dikerjakan, dikumpul pada minggu kedua di hari Rabu. Oke. Dan bagi yang belum mengambil buku, silakan kalian ambil bukunya. Itu kemarin sudah saya bagikan, kalau nggak salah ada di kelas di sebelah kantor, bagi yang belum mengambil. Oke, baik, terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.